Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Maharani dari SMP Negeri 6 Majalengka. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Tinkerbell and the Secret of Swing. Ting merupakan seorang peri musim semi yang memiliki paras cantik dan baik hati. Dia sangat suka membuat barang-barang unik yang tentunya berguna bagi para peri. Hingga suatu hari, Ting membantu sahabatnya Van untuk menyeberangkan hewan-hewan yang ingin berhibernasi ke musim dingin. Pada saat di perbatasan, sayap Ting berkilau. Ting yang penasaran akhirnya berpikir untuk menyeberangi perbatasan itu. Tapi sebelum setengahnya, Ting sudah ditarik oleh teman-temannya. Ting yang penasaran dengan kilauan itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan peri. Di sana dia mencari-cari buku, namun sayang, semua buku yang ada di sana sudah habis dimakan oleh ulat buku. Ting akhirnya bertanya pada penjaga perpustakaan, siapa orang yang menulis buku itu. Tapi penjaga perpustakaan bilang kalau penulisnya itu berada di seberang. Karena rasa penasarannya itu, Ting akhirnya nekat untuk menyeberangi perbatasan dengan menaiki burung yang mengangkut barang. Namun sayangnya burung itu baru belajar. Hingga akhirnya saat sampai di wilayah perbatasan, burung itu terjatuh dan menjatuhkan keranjangnya. Setelah terjatuh, Ting memutuskan untuk mencari rumah si penulis itu. Namun saat menemukannya, Ting malah dihadapkan dengan kucing si penulis. Kemudian tiba-tiba datang seorang peri yang sangat mirip dengan Tinkerbell dan memanggil-manggil nama Dwi. Dia menunjukkan sayapnya yang berkilau, kemudian sayap Ting juga ikut berkilau. Ting akhirnya memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan menunjukkan kilauannya. Si penulis yang bernama Dwi itu pun terkejut, begitupun juga dengan Periwinkle yang merupakan saudara Ting. Dwi akhirnya menyuruh mereka untuk menaiki es dan menyatukan sayap mereka. Kemudian terlihatlah dua buah kelopak bunga dandelion yang jatuh secara bersamaan. Namun karena tertiup angin, salah satunya pergi ke musim dingin dan yang satunya pergi ke musim semi. Dari sana mereka mengetahui kalau mereka merupakan saudara kembar, lebih tepatnya adik kakak. Kemudian tiba-tiba datang seorang pria yang cukup tampan dan gagah. Dia berteriak, "Dwi, Dwi, di mana kau?" Dwi pun menjawab dengan setengah berteriak, "Ya, aku di sini, tunggulah." Dwi akhirnya turun dari atas es dan kemudian menghampiri pria yang diketahui itu bernama Milori. Dan kemudian bertanya, "Ya, ada apa Milori?" Kemudian Raja Milori pun menjawab, "Aku tadi menemukan ini di keranjang yang dijatuhkan oleh burung itu. Aku rasa ada seorang peri musim semi yang datang ke sini." Kata Milori sambil "Aku rasa ada seorang peri musim semi yang menyelinap ke sini. Aku menemukan buku ini di keranjang yang dijatuhkan oleh burung tadi," kata Milori sambil menunjukkan buku yang dia bawa. Dwi pun berkata, "Baiklah, aku akan menyuruhnya pulang jika dia menghampiriku ke sini." Kemudian Milori pun pergi dan Dwi juga menyuruh Ting dan Periwinkle untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun mereka tidak mendengarkan Dwi. Mereka bermain sepanjang hari hingga akhirnya malam pun tiba dan Ting belum kembali ke tempatnya. Dwi yang mengetahui kalau Ting belum pulang pun akhirnya memutuskan untuk menghampiri mereka dengan kucingnya itu. Dia menyuruh Ting untuk segera pulang karena hari semakin malam dan udara semakin dingin, itu akan sangat berbahaya untuk Ting. Saat di perbatasan sebelum pulang, Ting dan Periwinkle pun berjanji untuk bertemu di keesokan harinya dan membawa barang-barang yang sudah mereka janjikan. Keesokan paginya, Ting datang dengan membawa teman-temannya dan juga alat yang dia buat sendiri. Periwinkle pun datang dengan teman-temannya yang membawa sebuah balok es yang sangat besar. Mereka ingin Periwinkle berjalan-jalan di musim semi. Awalnya semua berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun semakin lama es yang dikeluarkan juga semakin sedikit hingga membuat Periwinkle kelelahan. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk ke perbatasan dan kembali ke musim dingin. Raja Milori yang mengetahui itu pun marah. Kemudian datang ke perbatasan dan menjatuhkan alat yang dibuat Ting. Alat itu tersangkut karena dedaunan dan ranting-ranting yang ada di sana. Kemudian alat itu bekerja memarut es dan mengeluarkan asap es yang kemudian membekukan pohon-pohon yang di sana. Para peri musim semi yang mengetahui itu pun datang ke perbatasan untuk menyingkirkan es itu.
Setelah tersingkirkan, mereka berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun salah, karena es itu terus menyebar dengan cepat, bahkan melebihi kecepatan mereka. Mereka berusaha untuk menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan, hewan, dan mereka juga berusaha untuk menutupi pohon yang menjadi sumber kehidupan mereka. Saat sedang menyelamatkan orang-orang, Ting teringat dengan Periwinkle. Periwinkle pernah membekukan sebuah bunga, dan bunga itu masih hidup setelah dibekukan. Ting pun akhirnya memutuskan untuk menemui Periwinkle, namun saat di perjalanan dia terjatuh. Periwinkle yang melihat itu pun menghampiri Ting dan membantunya untuk memakaikan jaket yang dia bawa. Ting menceritakan semua kejadiannya yang membuat mereka semua terkejut. Mereka langsung bergegas untuk ke musim semi dan melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Periwinkle dan dua temannya itu mencoba untuk membekukan pohon yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun karena terlalu besar, pohon itu sangat sulit dibekukan hingga akhirnya mereka putus asa. Saat sedang mengalami putus asa, teman-teman Periwinkle yang lain pun akhirnya datang menemui mereka dan membantu mereka. Mereka berharap bahwa itu bisa menyelamatkan pohon yang menjadi sumber kehidupan. Es menyebar semakin banyak dan itu melebihi kecepatan mereka. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi es itu. Setelah semua kawasan terbekukan, mereka berharap bahwa ada sebuah cahaya matahari yang menyinari es itu dan hingga akhirnya membuat es itu meleleh. Harapan mereka pun terpenuhi, ada matahari yang menyinari es itu hingga membuatnya meleleh. Pohon yang menjadi sumber kehidupan mereka pun tidak mati. Saat semuanya sedang berbahagia dan terbang ke sana kemari, Ting menunjukkan bahwa sayapnya mengalami kerusakan. Periwinkle dan yang lainnya pun terkejut kenapa Ting tidak memberitahu mereka dari awal. Untuk terakhir kalinya mereka menyatukan sayap mereka. Namun keajaiban terjadi. Sayap Ting yang robek kembali menyatu dan dapat diperbaiki lagi. Setelah kejadian itu, raja dan ratu pun akhirnya membebaskan para peri untuk bermain ke sana kemari dan melewati perbatasan itu dengan syarat dan aturan yang lainnya tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.